Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri 1 Jonggosari. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini tanpa ada satu halangan apapun. Selawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul akhir, di hari kiamat. Semoga kita termasuk dalam golongannya. Ibu bapak yang saya hormati, saya mengganggu waktu jenengan, harusnya sedang santai mungkin mengerjakan berbagai pekerjaan. Setelah anak-anak pulang, saya minta waktunya sebentar, barang 1 atau 2 jam nanti ke depan untuk kita berdiskusi tentang budaya positif. Ya. Budaya positif ini salah satu materi yang saya dapat dari program calon guru penggerak yang memang sedang saya ikuti, yang alhamdulillah pada saat ini sudah sampai modul 2 di 2.1. Namun begitu, budaya positif ini adalah modul 1.4. Di ujung modul 1.4 itu ada materi namanya budaya positif, yang dalam aksi nyatanya itu calon guru penggerak diberi kewajiban untuk bisa melakukan penularan kepada teman-temannya di sekolah maupun di komunitas. Kebetulan di sini teman-teman kita lebih dari 10 orang, jadi saya tergerak untuk mulai dari diri kita sendiri dulu di lingkungan yang paling kecil di sekolah kita. Ya. Saya yakin segala sesuatu itu pasti ada nilai baiknya jika memang kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempelajari. Jadi nanti mungkin ke depan kita akan diskusi selama 60 menit ke depan. Semoga saja apa yang kita diskusikan mendapatkan keberkahan dari Tuhan untuk kita tularkan kepada anak-anak didik kita nantinya di dalam kelas kita masing-masing. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, kita mulai saja dengan budaya positif. Ya, mungkin Ibu Bapak sudah familiar sekali dengan budaya positif ya. Tapi sebelumnya saya akan ceritakan dulu alur perjalanan saya belajar di program guru penggerak itu sampai titik modul 1.4 itu ada apa saja. Yang pertama di modul 1.1 itu kami belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemarin itu saya sempat ngobrol sama beberapa teman, ternyata filosofinya Ki Hajar Dewantara itu luar biasa. Bahkan di pramuka pun di anggaran dasar rumah tangga itu dimasukkan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ya. Terus selesai modul 1.1 saya belajar tentang modul 1.2, judulnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Jadi guru penggerak itu nanti nilainya apa sih, perannya apa sih? Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bahas satu persatu modul, tapi di pertemuan kali ini saya akan fokuskan di modul 1.4. Setelah itu modul 1.3 saya belajar tentang visi guru penggerak. Ya, ternyata sih visi itu tidak hanya sekolahan, tapi diri kita itu hendaknya juga punya visi untuk anak-anak kita. Nah, kita sebutkan di dalam GP ini visi murid impian. Nah, visi murid impian itu yang seperti apa? Yang bisa mewujudkan murid impian ya kita sendiri, bukan siapa-siapa. Mau murid impian kita seperti apa ya tergantung diri kita, cara mengolah anak-anaknya kan. Nah, ini yang modul 1.4 ini adalah budaya positif yang akan kita diskusikan hari ini. Ya, itu rangkaian modulnya, nanti di modul 2 beda lagi. Jadi selama 2 bulan terakhir ini saya belajar 4 ini, tentang dari filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, terus budaya positif. Baiklah, kita mulai saja dengan budaya positif. Ya, di dalam budaya positif ini ada istilah pemahaman konsep. Apa saja sih yang masuk di dalam budaya positif ini? Yang pertama adalah disiplin positif dan teori kontrol. Ya. Terus yang kedua adalah keyakinan kelas, yang ini ya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Saya yakin Ibu Bapak sudah melakukan, mung jenenge urung ngerti, namanya belum tahu ya.
Nah, terus yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah disampaikan Bu Emi juga ya. Ada juga Pak, kebutuhan dasar manusia. Terus ada segitiga restitusi, nanti restitusi itu seperti apa kita akan pelajari. Terus teori motivasi hukum dan penghargaan, terus posisi kontrol. Ya, ini tidak urut sebetulnya, nanti akan diurutkan di slide ini. Diurutkan mana dulu yang akan kita pelajari ya. Dari keenam sub pemahaman konsep ini nanti kita akan kupas satu persatu. Ya, mulai dari disiplin positif sampai nanti terakhir segitiga restitusi. Ini pertama, ini terakhir harusnya. Tapi urutannya mohon maaf saya membuatnya itu tidak berurutan, tidak apa. Ya. Langsung saja sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini ada makna disiplin dulu ya. Makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Ya. Jadi nek kita sudah belajar ya sebenarnya kita sudah disiplin. Saya yakin bahwa belajar itu ada apa namanya runtutannya. Ada prosesnya ya. Dalam belajar itu ada prosesnya. Disiplin juga demikian. Untuk menanamkan disiplin pada anak juga perlu runtutan proses sing urut, sing tidak melakukan perubahan yang langsung frontal gitu. Jangan. Kita mulai dari yang sederhana dulu, kemudian yang sedang, kemudian nanti pada disiplin yang memang sulit untuk diterapkan. Kita mulai dari yang awal. Ya. Terus yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya, itu dari Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, kalau orang sudah disiplin itu pasti akan menggali dirinya untuk mencapai sebuah satu tujuan. Apa yang dia hargai? Nek orang menghargai sesuatu itu kan pasti akan nek bahasa Jawanya itu ngiman gitu kan. Nah, terus. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang berubah nilai pergeserannya. Jadi nek disiplin itu yo konotasi kita yang kita tahu itu yo sing patuh yang penting kan. Ada kompensasi hukuman di belakang disiplin itu. Yang kita pahami kan itu kan. Kalau tidak disiplin ada hukuman. Jadi kayak seperti peraturan hukum yang kalau melanggar itu kena sanksi begitu. Yang kita pahami kan seperti itu. Nah, kecenderungan umum ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini yang digaris merah. Disiplin dengan ketidaknyamanan. Nek wong disiplin kan tidak nyaman kalau orang disiplin. Contohnya begini. Pada saat kita terbiasa bangun siang, pada saat kita diharuskan untuk bangun pagi, nyaman atau tidak? Tidak. Nah, disiplin ini berhubungan dengan ketidaknyamanan kalau belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Seperti dengan belajar untuk anak-anak kita. Kalau kita menyuruh anak untuk besok belajar 2 jam katakan, anak-anak yang tidak terbiasa belajar 2 jam, dia akan terbebani, menjadi tidak nyaman dengan kondisi itu, ya enggak? Karena tidak terbiasa. Tapi kalau dibiasakan, maka akan timbul namanya kebutuhan. Oh, saya harus belajar karena saya pengen pinter. Sama dengan kita sebagai manusia beragama misalnya tidak terbiasa bangun pagi sholat subuh. Pada saat kita bangun pagi mengharuskan kita untuk sholat subuh ya abot banget. Berat sekali. Tapi kalau kita sudah ketidaknyamanan itu menjadi kebiasaan, itu akan menjadi kebutuhan. Bahwa saya harus bangun pagi karena saya butuh. Gitu ya. Jadi bagaimana cara kita merubah cara pandang kita dan anak-anak kita bahwa kedisiplinan itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi ketidaknyamanan atau paksaan. Ya.
Ini makna disiplin secara umum itu dulu. Ya. Terus yang selanjutnya, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini apa? Apakah ada disiplin yang tidak positif? Ibu bapak bisa jawab sendiri. Disiplin yang tidak positif ada atau tidak? Bisa jawab sendiri nanti setelah kita bahas semuanya. Oh, yang dari disiplin belum tentu positif misalnya ya. Kita akan menemukan jawabannya nanti setelah kita selesai pembahasan diskusi kita kali ini. Oh, ini disiplin yang positif, ini yang negatif ya. Kita mulai dulu dari disiplin positif. Kita mulai dari teori kontrolnya ya. Ini mengubah paradigma bagaimana melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Realitas itu kondisi nyata ya, realnya ya. Intinya kita memahami pandangan orang lain bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Hanya kita yang mampu mengontrol diri sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikirnya adalah menang-menang gitu. Ya. Jadi kita lihat apa namanya teori kontrol ini ya, mengubah paradigma itu bukan hal yang mudah. Paradigma itu kan hubungannya dan cara berpikir yang sudah membudaya ya, di otak kita sudah membudaya. Nah, terus di sini ada istilah lain. Intinya kita memahami pandangan orang lain bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Ya. Bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Hanya kita yang mampu mengontrol diri sendiri. Saya yakin ibu bapak datang ke sekolah dari rumah itu pasti punya tujuan. Sekecil apapun. Ya. Taruhlah saya bercanda mungkin tujuannya ya saya bekerja, saya ingin dapat uang. Itu kan juga tujuan. Ya. Makanya saya berulang kali mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa kita mulai dari agar anak-anak punya tujuan dalam belajarnya. Tanyakan dulu keinginan anak itu apa, cita-cita anak itu apa. Biar dia termotivasi, biar anak-anak kita termotivasi dengan cita-cita mereka. Sehingga kita bisa mengendalikan. Kalau kita mengendalikan secara semuanya tidak mungkin bisa ya. Minimal kita bisa mengembalikan kepada rel pada saat anak itu keluar dari jalurnya. Ya. Nah. Terus yang kedua, setelah teori kontrol itu ada disiplin. Ya. Sudah cukup. Enggak apa-apa, jangan. Ini nutupi flare itu. Nah, enggak apa-apa, sudah cukup ya. Kita lanjutkan ya. Disiplin mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, ini disiplin ini mempelajari bagaimana cara mengontrol diri. Kita mengendalikan diri sendiri. Ya, dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kita pastikan dulu tujuan kita dalam membersamai anak-anak itu harus mulia dulu. Saya yakin semua orang itu pasti melakukan sesuatu itu punya tujuan mulia menurut sudut pandangnya sendiri. Iya tidak? Ya. Pasti itu ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini kata kuncinya ada di sini ya. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan disiplin positif. Tentunya untuk siapa? Ya untuk anak-anak kita. Ciptakan disiplin positif. Ya. Disiplin positif seperti apa? Nanti kita diskusikan lagi ya. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebijakan universal.
Sebetulnya ada teori universal, kebijakan universalnya. Ada beberapa pendapat, nanti suatu saat akan saya sampaikan kepada ibu bapak. Harusnya saya menyampaikan itu dulu, tapi karena waktunya yang mungkin terbatas sehingga kita langsung melompat ke sini. Tapi ada poin penting di dalamnya. Setelah ini nilai kebijakan universal, memiliki motivasi intrinsik. Jadi anak itu melakukan disiplin karena ada dorongan dari dirinya, dari dalam dirinya, bukan dari luar, ekstrinsik. Ya, sebagai contoh begini, Mas, misalnya Bu Emi ya, Bu Emi menyuruh anaknya besok berangkat pukul 7 ya, jangan sampai terlambat. Iya Bu, anak datang pukul 7, itu motivasinya intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Karena dia berangkat pukul 7 itu karena Bu Emi yang minta. Iya tidak? Bukan atas kesadaran sendiri. Bisa dikatakan disiplin walaupun dia berangkat pagi, tapi motivasinya ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya. Nah ini yang harus kita pertajam, nanti kita diskusikan seperti ini. Jadi anak itu melakukan sesuatu tapi dorongannya bukan dari dirinya sendiri. Jangankan anak-anak, kita sendiri, kita sebagai guru, kadang kita melakukan suatu hal itu karena dorongannya dari mana? Dari luar. Saya harus berangkat pagi untuk mengejar presensi online. Karena apa? Kalau saya terlambat, maka mungkin berakibat pada tunjangan saya akan hilang. Ya, tunjangan saya akan ditunda. Ya. Ini yang harus betul-betul kita nanti pertajam di ini, ya. Nah, jadi ciptakanlah disiplin itu yang memang motivasinya itu dari dalam diri kita sendiri. Bahwa saya kalau bangun pagi, saya memang harus bangun lebih pagi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Satu ya, sehubungan dengan kegiatan saya hari ini, agar nanti tidak menghambat pekerjaan saya, agar tidak menghambat pelajaran saya. Nah, itu yang harus diciptakan. Ya. Itu disiplin. Sudah cukup ya? Ada beberapa poin yang kita catat sampai sini ya. Bahwa disiplin itu ternyata tidak ada dua sebabnya, ada dua pendorongnya, intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik ya. Nah, sekarang pertanyaannya, anak-anak kita di dalam kelas melakukan disiplin itu dari dorongan yang mana? Ekstrinsikkah atau intrinsikkah? Sebagian besar ekstrinsik. Ya memang itu realitanya. Itu realita yang ada. Ya, itu tidak perlu diperdebatkan. Cuma harus kita perbaiki, kan begitu. Ya. Terus yang selanjutnya adalah nilai kebijakan. Ya, nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Mohon maaf tadi harusnya ini kebalik ya. Harusnya nilai kebijakan dulu, teori kontrol, baru disiplin. Tidak apa-apa, tidak mengurangi makna. Ya, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Dan selanjutnya Gosen pada tahun 1998 mengumpulkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, jadi nanti kita harus tahu nilai kebijakannya apa kan ya. Itu akan menggugah atau membangun nilai membangun motivasi intrinsiknya. Kalau sekarang masih ekstrinsik motivasinya ya tidak apa-apa. Karena itu memang seperti itu kan? Ya, kondisinya memang seperti itu. Ya. Sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Nilai kebijakan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Nah ini yang kita sangat digembor-gemborkan dalam kurikulum Merdeka itu kan
output akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa? 6. Ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Ya. Ibu bapak tentunya sudah hafal sekali dari mulai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai kepada mandiri, ya, inovatif, kreatif, ya, terus bernalar kritis, berkebinekaan global dan sebagainya. Ya. Ini nanti kita, ya, diharapkan anak-anak kita itu bermuara apapun yang dilakukan, teori apapun yang diterapkan dalam pembelajaran, ya, kegiatan apapun yang dilakukan itu muaranya satu, profil pelajar Pancasila. Itu sudah lengkap. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia, dengan Tuhan dan lain sebagainya, bahkan sampai kepada nilai intelektualnya itu sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan. Nih yang menarik. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita santai saja, nggih. Nah, ini, ya. Sebelum kita masuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi, apa sih restitusi itu? Nah, konsekuensi mungkin biasa mendengar, nggih. Hukuman apalagi? Ya, tapi kalau restitusi mungkin ini 1-2 ibu bapak mungkin sudah mengenalnya, tapi perlu kita diskusikan kembali. Teori motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Ini akui atau tidak akui, 3 motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jenengan melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, saya harus berangkat pagi, ya, untuk mengejar absen. Nek saya tidak terlambat, saya tidak dihukum. Saya kan nyaman, tidak merasa disalahkan. Itu motivasi, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu, kita cenderung apa? Cenderung menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pergi ke kota, kita memakai helm. Apakah kita benar-benar sadar bahwa memakai helm itu sebagai pelindung kita? Belum tentu. Biar tidak ditangkap polisi. Iya tidak? Itu sudah menjadi kebiasaan budaya yang memang dilakukan oleh sebagian orang. Saya katakan tidak semua orang, sebagian orang. Tapi kesadaran bahwa kita berkendara menggunakan helm agar kita aman, itu tidak semua orang ke situ. Contohnya kalau ibu bapak lihat, masih banyak tidak, terutama anak-anak muda, bonceng sepeda motor tapi helmnya ditaruh di lutut. Kemarin saya melihat. Ya, berarti kan kalau ada polisi baru dipakai helmnya. Ya, makanya ada istilah otaknya didengkul, ya. Mungkin seperti itu. Iya tidak? Ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Wah, saya kalau kerja yang penting dapat gaji. Itu masih menggunakan ini teori motivasi yang kedua ini, ya. Anak akan melakukan sesuatu kalau nanti ada imbalannya. Mas, tolong bapak belikan sampo di warung. Uangnya berapa pak? 1.000. Harga samponya berapa? 500. Nanti yang 500 untuk saya, ya. Itu berarti ada istilah apa? Dia melakukan sesuatu motivasinya karena imbalan. Kalau yang pertama itu motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang kedua imbalan. Kalau ini dibiasakan, ini akan berlanjut, ya. Dia tidak akan mau melakukan sesuatu kalau tidak ada imbalan. Iya tidak? Iya. Ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Bahasanya gini, pengen dapat pengakuan dari orang lain. Kalau saya itu bisa, ya, dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kalau saya itu bisa, gitu ya. Terus hukuman, ini teori motivasinya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, ya, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah hukuman yang diberikan, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ciri-ciri dari hukuman itu pasti bersifat spontan. Ya. Contohnya, anak terlambat, ya, push up 5 kali. Ya. Itu bisa menjadi hukuman. Tapi nanti kita akan bahas apa yang membedakan hukuman dan itu bukan hukuman. Ya. Nah, hukuman ini tidak hanya bersifat fisik, jewerkah, cubitkah, tapi juga psikis, psikologis. Dengan mohon maaf, kita mengatakan kepada anak, bodoh sekali kamu. Itu bentuk hukuman loh, tapi secara psikis loh. Dengan kita mempermalukan anak di depan teman-temannya, itu juga hukuman loh. Tapi bentuknya psikis. Kadang anak begini, anak yang tidak menggunakan topi pada saat upacara bendera, ayo maju baris di depan. Kita anggap itu hal biasa. Apakah itu menjadi sebuah hukuman? Iya. Jika anak yang mentalnya tidak bagus, itu bisa down loh. Dia merasa malu loh. Dan ini akan membekas. Akan membekas, dan bekasnya ini yang berbahaya. Ya, nah, ini hukuman. Ini harus kita. Biasanya satu bersifat spontan, ya, spontan. Tidak ada aturan di dalamnya. Tiba-tiba langsung, jebret, berdiri di depan kelas, keluar kelas, push up, lari lapangan 7 kali. Yang sebelumnya tidak dibicarakan dulu, bersifat spontan. Nah, ada lagi konsekuensi. Seperti apa konsekuensi? Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Kata kuncinya itu. Konsekuensi itu adalah sudah terencana dan sudah disepakati. Kata kuncinya itu. Ya. Sudah dibahas dalam dan disetujui oleh murid dan guru. Ada kesepakatan, ya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Dan murid sesudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Jadi beda hukuman dan konsekuensi begini. Kalau konsekuensi itu ada pertama ada terencana dulu, sudah ada aturan yang mengikat. Ya, kalau melanggar ini loh konsekuensinya. Tapi kalau hukuman bersifat spontan. Misalnya dalam sebuah kelas itu, ya. Misalnya seperti misalnya begini. Tadi saya contohkan anak yang tidak memakai topi itu berdiri di depan saat upacara, ya. Kalau itu sudah ada konsekuensinya, kita sudah buat aturan yang dibuat bukan kita yang membuat, tapi atas persetujuan antara kita sebagai guru dan murid. Itu merupakan sebuah konsekuensi. Tapi kalau tiba-tiba kita secara spontan memberikan ayo berdiri di depan kelas, itu sebuah hukuman. Bisa membedakan nggih? Satu kegiatan itu bisa menjadi sebuah konsekuensi, tapi bisa menjadi sebuah hukuman. Contoh lagi, ya. Pada saat pelajaran olahraga, anak terlambat. Guru olahraga mengatakan lari lapangan 10 kali. Itu hukuman atau tidak itu? Akan menjadi hukuman. Tapi kalau pada saat sebelumnya kita membuat kesepakatan, jika ada anak yang terlambat,
maka keliling lapangan 10 kali. Lari keliling lapangan 10 kali. Disetujui antara kita sebagai guru dan anak-anak. Maka jika terlambat, anak-anak tidak usah diminta, dia akan melakukan konsekuensinya sendiri. Itu konsekuensi. Ya. Terus yang selanjutnya restitusi. Lah ini ujungnya ini ya. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang cara seperti apa yang mereka inginkan. Ya. Jadi restitusi itu istilahnya begini. Kalau bahasa Jawanya dandani bocah, tapi sesuai dengan keinginan mereka. Kita tidak memberikan konsekuensi, tidak memberikan hukuman, tapi kita merestitusi. Ya. Merestitusinya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini di sini ada istilah kolaboratif. Pasti dua arah ya kolaboratif. Tidak mungkin itu ditentukan oleh kita. Kolaboratif itu pasti melibatkan orang lain. Ya. Dalam konteks ini siapa ya kita libatkan? Yo anak-anak. Ya. Pada saat anak-anak bersalah, kita jangan sepihak mencari kesalahan itu, tapi kita restitusi dulu. Caranya dengan apa? Ya, dengan kita pasti melakukan kolaborasi, baik secara visual kita ajak bicara dan sebagainya, ya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Ini yang paling penting. Biasanya seorang anak kalau sudah berbuat salah itu akan bahasanya apa ya? Down ya. Tapi nanti ini dibuat kepercayaan dirinya tetap ada, tapi dia bisa merubah kesalahannya. Itu yang penting. Ya, restitusi itu seperti itu. Ya, jadi kita tidak boleh menyalahkan satu pihak saja. Nah kemarin Pak Paiman itu sudah menghadirkan Mas, siapa Mas? Dipanggil apa? Mas Kirono dan siapa? Nah itu bagian dari restitusi. Pada saat dipanggil di dalam ruangan tersendiri, Pak Paiman tidak marah-marah, ya. Itu mungkin sudah bagian dari restitusi. Tinggal apa nanti yang dibicarakan terhadap dengan murid tersebut, ya. Nah, sebetulnya kita sudah melakukan itu, cuma belum tahu namanya apa, gitu kan? Terus belum dipertajam, ya. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Ya. Pada dasarnya setiap manusia itu pasti memiliki motivasi dalam diri saya sendiri. Ya. Nah, seandainya saja disiplin yang diterapkan di sekolah itu motivasinya seperti keinginan anak untuk bermain. Itu kan motivasinya kebanyakan dari diri kita, dari dalam diri anak itu kan. Bukan karena motivasi dari luar. Bukan karena diminta oleh orang tuanya, sana kamu main, kan tidak. Nah, begitu ya ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu tiga. Jadi bedanya apa? Nek hukuman itu bersifat spontan, nek konsekuensi itu ada aturannya. Ya. Nah, nek restitusi apa? Restitusi itu adalah cara memperbaiki tapi dengan tidak menyalahkan satu pihak manapun. Ya. Nah ini kita mulai. Kita latihan ya, yang termasuk restitusi mana, konsekuensi mana. Di sini ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini dari penjelasan tadi termasuk restitusi, hukuman atau konsekuensi.
mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Ada anak yang mencoret-coret kertas temannya terus diganti. Ini bentuk apa ini? Hukumankah? Apa? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Coba ini. Apa coba? Jika sudah dibicarakan sebelumnya ya bisa. Iya. Coba ya. Ini masuk konsekuensi. Ya. Ada konsekuensi logis untuk apa? Kita apa? Menggantinya ya. Nah, tapi nih misalnya coret-coret kok disuruh push up misalnya. Kalau kita buat kesepakatan kan mesti itu. Kalau mencoret-coret kadang tidak tercover semua yang namanya kebijakan itu. Kita aturan di dalam kelas hal seperti ini saja kita tulis kan banyak sekali kan. Makanya nanti kita sesuaikan. Nah, ini yo kira-kira konsekuensi gitu. Terus membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Mematahkan pensil tapi tapi disuruh membersihkan WC. Ini hukuman atau apa? Hukuman pastinya ya. Ya. Tidak berimbang. Ya tidak. Nah, mematahkan pensil ya mengganti. Tidak ada hubungannya mematahkan pensil dengan membersihkan WC. Makanya hindari untuk membuat kesepakatan atau merestitusi anak dengan apa namanya tindakan yang tidak berhubungan dengan kesalahannya. Terus duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Jadi anak menciderai teman di lapangan, terus dia pada saat istirahat duduk di pinggir lapangan, ya. Terus tidak dibiarkan bermain, tidak boleh bermain. Ini konsekuensi hukuman atau restitusi? Restitusi kah betul? Konsekuensi, ya. Nah, terus ini, ya, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Nek seperti itu kok nyatetan nek memang terlambat ya terlambat saja. Ya. Terus masih ada lagi nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ini pada hukuman dan konsekuensi dulu ya. Nah, kita keluar dari sudah dibicarakan jenis-jenis itu. Dalam membuat konsekuensi kan juga kita harus memperhatikan ini dulu, Mbak. Ya. Hukuman atau konsekuensi? Ya, walaupun kita harus dibicarakan, tetapi kan konteksnya mendidik atau tidak? Apa yang dilakukan itu, gitu loh ya. Sesuai atau tidak, gitu. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Jelas konsekuensi ya. Nah, jadi kita menentukan nanti kesepakatan kelas yang akan kita buat. Ini tak bocori dulu ya. Kesepakatan kelas yang akan dibuat itu berdasarkan ini dulu. Baru setelah kita membuat kesepakatan kelas, kita rubah minimal dari hukuman itu menjadi sebuah konsekuensi. Syukur-syukur nanti ada restitusinya. Gitu loh, tahap-tahapannya itu dulu. Ya. Jadi kita sesuaikan dulu nanti. Yo ini bentuknya hukuman. Masa mematahkan pensil temannya disuruh membersihkan WC kan tidak nyambung. Ya. Terus keyakinan kelas. Nah, ini yang akan kita pelajari. Setelah kita belajar tadi konsekuensi hukuman dan restitusi, keyakinan kelas yang kita bahas. Apa sih keyakinan kelas? Saya yakin ibu bapak sudah melakukan ini. Mung namanya saja berbeda. Pada saat awal tahun pelajaran, apakah ibu bapak sudah mengatakan dengan anak-anak tata tertib kelas 5 dibuatkah? Dibuat ya. Ya. Ada tapi ya. Ada tata tertib kelas. Nah, pertanyaannya tata tertib kelas itu siapa yang membuat? Bisa 2 macam. Bisa itu gurunya.
Yang penting ngeprint di laptop, tempelkan. Ini anak-anak tata tertibnya. Itu biasa saya lakukan dulu. Nah, tapi kita mulai belajar tentang keyakinan kelas. Seperti apa sih? Kita yakinkan murid-murid di dalam kelas kita itu bahwa di situ ada aturan. Siapa yang membuat aturan? Yo, guru dan murid. Jadi harapannya apa? Pada saat melanggar nanti semuanya kena konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Bahkan baik guru sekalipun di dalamnya ada konsekuensinya ya. Peraturan dibuat untuk mengendalikan atau menciptakan suasana seperti yang dibuat oleh si pembuat peraturan. Beda dengan keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama oleh satu kelas untuk dapat dilaksanakan. Ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau saya bisa mengatakan menggunakan bahasa yang mudah, itu saya katakan kesepakatan kelas. Boleh ya? Nah, bedanya peraturan dengan keyakinan kelas, kalau peraturan itu dibuat ada di situ siapapun kalau melanggar harus dihukum. Ya. Tidak peduli bagaimana sebabnya dia melanggar. Kadang orang itu melakukan pelanggaran atau melakukan kegiatan di luar keyakinan kelas itu bukan karena kesengajaan loh. Ya tidak. Contohnya membuat temannya terjatuh. Padahal mungkin temannya lari-lari. Ya, tidak sengaja dia membuat terjatuh. Tapi kalau itu ada aturan, membuat teman lain menangis, ya, lari keliling lapangan 10 kali. Itu hukuman. Peraturan ada sanksinya di belakang. Tapi kalau keyakinan kelas tidak, sebelum membuat maka guru akan berkolaborasi dengan murid untuk membicarakan hal itu. Monggo Mbak. Akan membicarakan hal itu. Misalnya begini, kalau ada misalnya yang mencoret-coret bangku, ya, kesepakatannya apa? Nanti membersihkan bangkunya Pak Guru. Itu kesepakatan keyakinan kelas, ya. Kalau ada yang terlambat, bagaimana? Misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu kesepakatan kelas. Jadi tanpa diminta, anak itu sudah merasa, oh saya melakukan kesalahan, maka saya harus punya konsekuensi atas kesalahan itu. Nah, tujuan dari keyakinan kelas itu seperti itu, ya. Jadi membuat anak itu tidak merasa dihukum, tapi bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati. Begitu, nggih? Nah, itu bedanya hukuman dan keyakinan kelas. Nah, ini ciri-cirinya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas itu abstrak lebih, berupa pernyataan, bukan bukan kalimat aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, peraturan kan begitu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu aturan atau keyakinan kelas? Aturan, bahasanya sudah jelas di situ. Randa seru murid ini. Tapi meminta anak agar tidak membuang sampah sembarangan, bisa kita menggunakan kata-kata yang enak di dalam keyakinan kelas, ya. Jika ada anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, maka ia harus mengumpulkan minimal 5 bungkus sampah yang ada di lingkungan sekolah. Berbeda. Beda atau tidak? Beda. Lebih nyaman. Itu keyakinan kelas, ya. Contohnya lagi. Anak yang tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Itu sudah aturan, ya. Ya. Jika olahraga harus mengenakan seragam olahraga, aturan itu. Tapi pada keyakinan kelas mungkin dibuat begini. Jika pada saat jam pelajaran olahraga tidak mengenakan kaos olahraga, maka sebetulnya sama saja. Tapi itu harus disepakati dulu. Kuncinya itu ada pada kesepakatan
antara guru dan anak itu saling berkolaborasi membangun sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nek buat keyakinan yang dapat diterapkan. Bahasanya istilahnya tidak usah ngoyo-woro. Membuat keyakinan kelas yang tidak mungkin dapat diterapkan di dalam kelas. Contohnya begini ya. Contohnya yang tidak mungkin diterapkan di dalam kelas ya. Jika berangkat sekolah membawa kambing, lah ini kan tidak masuk akal kan? Maksud ada sekolah bawa kambing kan? Tidak mungkin sekali kan? Maka kita buat keyakinan kelas itu yang mungkin diterapkan di dalam kelas itu. Hal-hal kecil yang mungkin yang terbiasa dilakukan sehari-hari. Ya, contohnya, jika mencoret-coret Ethernet, wong anak kelas 1 kok mencoret Ethernet, kan tidak mungkin dilakukan. Paling ya tembok atau meja ya. Atau jika memukul kaca, tidak mungkin kan memukul kaca, niat memukul kaca itu niatkan ada mungkin. Ya. Nah, jadi keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jangan yang tidak mungkin diterapkan tapi dibuat. Ya. Contohnya begini. Setiap pagi mengiur dana kas sebesar 10.000 kan tidak mungkin dilaksanakan untuk di SD kita. Mungkin kalau di sekolah internasional yang di sana yang sekolah itu anaknya Meli Guslow, anaknya Anang Hermansyah, 10.000 per hari itu terlalu kecil, ya tidak? Ya. Tapi kalau yang bersekolah di sini, misalnya anak-anak Pak Wawan, Pak Paiman, Bu Emi itu yo kayaknya uang sakunya aja tidak segitu ya Mbak. Oh, anak saya aja kelas 5 aja uang sakunya 7.000. Itu tidak mungkin dilaksanakan, ya. Terus, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini poinnya. Keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh guru, tapi melalui curah pendapat. Bahasa kita ya rembugan antara anak dan kita. Mungkin kita sebagai pematiknya, tapi anak-anak nanti menyetujui atau tidak, atau kalau mungkin dirubah. Kalau terlambat 15 menit misalnya kita buat harus berlari mengelilingi lapangan 10 kali. Oh, jangan 10 kali Pak Guru capek. Mungkin 2 kali saja mungkin. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan kelas. Tapi kalau misalnya begini, jika terlambat 10 menit tidak diizinkan masuk sekolah, masuk ke ruang kelas. Loh, bagaimana mau belajar? Mau masuk kelas saja tidak diperbolehkan. Ya tidak? Ya. Mungkin kalau terlambat sekolah membuat surat pernyataan yang ditandatangani orang tua, RT, RW dan kepala desa. Ya. Jangan kepala desa lah Pak, orang tua saja. Nah ini kan bisa ada tawar-menawar. Ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ya. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya tidak permanen, tapi luas, bisa berjalan sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi. Ini sudah tidak relevan, tidak cocok, ganti saja Pak Guru. Ya oke, gitu ya. Nah, ini keyakinan kelas. Yang kedua, mencoba mengidentifikasi kebutuhan dasar. Manusia itu pada dasarnya itu punya kebutuhan dasar ya. Kebutuhan psikologis manusia itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kasih sayang. Saya yakin Mbak Emi tadi ada juga ya kebutuhan manusia dalam belajar ya. Nah, ini kebutuhan psikologis itu kebutuhan disayang. Kebutuhan menyayangi dan disayangi. Itu kodratnya manusia. Anak-anak kita itu butuh disayangi dan menyayangi. Bagaimana anak-anak kita akan sayang kepada kita nek kita tidak sayang kepada mereka? Terus yang kedua, kebebasan. Semua manusia itu pasti menginginkan kebebasan. Bentuknya apapun. Kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan beribadah,
Nah, kebebasan ini dalam tanda kutip bisa berupa positif atau negatif. Ya. Secara psikologis itu manusia itu punya kebutuhan kebebasan. Ya Mbak Desi ya? Ya, iya, saya juga sama. Ya. Terus yang ketiga itu penguasaan. Ya. Kebutuhan manusia itu pada dasarnya pengen menguasai. Tidak hanya harta yang dikuasai, ilmu pengetahuan juga pengen menguasai. Kadang kalau kita melihat sesuatu itu kita itu pengen seperti itu. Cuma apa? Kemauan. Ya tidak, kesempatan, waktu, tenaga yang membuat kebutuhan psikologis kita akan penguasaan terhadap sesuatu itu kadang berangsur-angsur dia mulai menurun. Ya. Besarannya mulai menurun. Pertama menggebu-gebu tapi sulit kok ya. Nah, sulit kok ya. Menurun karena situasi dan kondisi. Terus kesenangan ini. Setiap orang pasti membutuhkan kesenangan. Kesenangan bisa didapat itu tidak cuma semata-mata uang. Iya enggak? Apa yang kita senangi? Menyalurkan hobi kita kah? Ya, mungkin bisa karaoke, itu kesenangan, itu insting manusia itu. Nah, dalam tanda kutip kesenangan ini tidak merupakan hal yang hanya negatif loh ya. Banyak kesenangan itu yang merupakan positif. Misalnya, saya senang saya datang ke kajian itu senang saya. Itu masalah kesenangan loh. Ya enggak, masalah kebutuhan psikologis loh. Mungkin orang yang tidak hobi mancing ya, melihat orang yang mancing apa? Panas-panas hanya duduk seperti itu. Ini masalah kesenangan yang tidak bisa diterjemahkan oleh apapun. Ada orang yang senangnya mungkin dia mencari uang dengan berbisnis. Jadi dia berbisnis itu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tapi memenuhi kebutuhan psikologisnya. Ada seperti itu, ya. Ya Mbak Farina ya. Senang itu manakala apa? Status di WA itu penuh dengan barang dagangan. Itu kepuasan. Tapi terus nyantol. Sekarang begini, nek jenengan pasang banyak iklan di media sosial, panjang. Ada yang nyantol satu, itu bukan lagi tentang keuntungan. Iya tidak? Tapi tentang kepuasan, tentang kesenangan. Bahkan mungkin dihitung dengan keuntungannya, selisih kita beli dan menjualnya. Kalau saat kita COD-nya kebetulan 10 kilo dari kota, mungkin tidak ora jumbo bahasa Jawa nih ya. Tapi ada kepuasan di dalam diri kita. Iya tidak? Ini kesenangan, ya. Terus, nah ini ya kebutuhan dasar manusia. Nah tadi itu kebutuhan psikologis manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia itu akan bertahan hidup, mempertahankan hidupnya bagaimana caranya? Dengan alibi bagaimanapun manusia akan bertahan untuk hidupnya. Dengan hadir di sini itu dalam rangka mempertahankan hidupnya. Ya, mempertahankan eksistensi jenengan sebagai manusia yang utuh. Nggih Pak Iman nggih. Salah satu bagian tidak terasa. Kita bertahan untuk hidup. Jenengan hujan menggunakan payung itu bagian dari mempertahankan hidup loh. Karena jenengan masih takut apa? Masuk angin. Iya tidak? Iya tidak. Nah ini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, serta bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan yang akan perasaan aman. Ini ada satu yang menarik tadi begitu, kebutuhan biologis, ya. Gini, eksistensi dari makhluk hidup
ya, eksistensi dari makhluk hidup, manakala dia bisa berkembang biak untuk mempertahankan komunitas dan populasinya. Iya tidak? Iya tidak? Pasti itu. Kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran, itu begini, pada saat kita sudah pada titik itu, kebutuhan biologis terpenuhi, kita memiliki keturunan, itu ada perasaan ini. Ada perasaan ini. Waduh, sorry. Ada perasaan ini. Ya, ada perasaan ini. Perasaan aman. Ya tidak? Aman. Tenang saja, besok nanya wis tua, saya punya anak. Kan begitu, ada perasaan aman. Ini termasuk bertahan hidup. Ya. Terus yang kedua, kasih sayang. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu di psikologis masuk juga. Bayangkan jika kita di dunia ini hidup sendiri, tidak ada yang menyayangi, kita selalu terancam. Nyaman atau tidak? Sangat tidak nyaman. Ya. Ini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Koneksi sosial di sini itu dengan keluarga, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman kita, dengan anak didik kita, tetangga kita dan sebagainya. Mbak Nurul ya, kasih sayang itu tidak hanya konteksnya antara lo dan gue, tidak ya, tapi antara Mbak Nurul dan Bu Desi, Mbak Nurul dan Bu Wadiem, Mbak Nurul dan ibu bapak jenengan, Mbak Nurul dan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Itu kebutuhan dasar manusia. Manusia itu butuh itu. Ya. Terus yang selanjutnya, penguasaan. Tadi sudah dijelaskan di depan ya, penguasaan juga masuk dalamnya. Ya, kadang kita menginginkan sesuatu, tapi tinggal kita itu survive apa tidak. Kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kita bisa kompeten, terampil dan diakui. Itu kita butuh. Coba jenengan. Terus saya tidak butuh diakui, ya. Jenengan buat di rumah saja wis. Masak, bangun jam 4 setelah sholat subuh masak. Berengkut kabeh sibuknya minta ampun, tekan kon sarapan, anak dan suami jenengan tidak mau makan. Ayo, saya rasa Mbak Aminah sekalipun akan grundel mesti. Iya tidak, Mbak? Loh, kok saya tidak diakui di sini? Apa yang saya kerjakan tidak? Itu kodrat dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Ya. Wis ndak enak seperti apapun Pak Paiman ya, nek garwone nanti istrinya masak, enak pancen. Enak pancen. Ya. Nah, gitu ya. Didengarkan, memilih dan memiliki rasa harga diri ini penting. Selain itu kita juga butuh didengarkan. Memiliki harga diri itu butuh didengarkan. Coba jenengan mau cerita karo Mbak Farina malah tulanan HP wae. Ya. Suwi-suwi sisan mejane balangake ya. Ya. Karena kebutuhan dasar manusia itu didengarkan. Ya. Maka pada saat kita ingin didengarkan orang lain, kita mulai dari apa? Mendengarkan orang lain terlebih dahulu. Kita pengen kita ngomong didengarkan orang lain, tapi kita tidak pernah mencoba mendengarkan orang lain. Itu namanya tidak adil. Iya, tidak adil seperti itu. Ya. Sama seperti pada saat kita menyuruh anak kita di rumah untuk ayo Mas belajar setelah maghrib, ya. Tapi kita asik nonton on the spot. Adilkah itu? Tidak adil. Biasanya iya. Nah, biasanya iya, ya. Tapi kita mulai belajar lah. Kalau memang kita meminta anak kita belajar, kita mengorbankan waktu kita. Nah, kebebasan, ini kembali lagi kebebasan. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Pada intinya manusia itu perlu kebebasan. Mesti butuh kita. Terus kesenangan.
Ya. Kesenangan itu berbeda-beda. Kesenangan antar manusia itu jelas berbeda-beda. Gitu ya. Nah, ini agak saya cepatkan nggih karena waktunya sudah. Nah, terus posisi kontrol kita. Ya, ini hubungannya dengan tadi di dalamnya. Posisi kontrol kita pada saat kita melihat ada yang beda dengan anak-anak, melihat ada sesuatu yang salah dengan anak-anak, ya. Kita itu punya 5 posisi kontrol dalam diri kita. Yang pertama adalah penghukum. Tadi sudah dijelaskan ya. Menghukum itu seperti apa? Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini contohnya begini. Ayo Mas, cobalah tolonglah sekali ini saja dengarkan ibu guru. Nanti kalau kamu tidak mau mendengarkan ibu guru, apa kamu tidak kasihan dengan ibu guru? Nah, ini membuat rasa bersalah. Atau Mas, cobalah sekolah yang benar. Kamu tidak kasihan apa dengan bapak kamu yang sudah kerja banting tulang di rumah, bertaruh nyawa untuk sekolah kamu? Itu membuat rasa bersalah. Ya. Jadi kalau kita ada kasus yang menimpa siswa kita menghukum. Nah, menghukum tadi tidak perlu saya jelaskan nggih, di depan sudah. Terus membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Posisi kita sebagai teman. Tidak apa-apa bro. Kadang kita kan sama murid kayak teman ya. Jangan aja kayak gue lah. Jangan kayak gitulah. Ya, kasihan lah. Ya, jangan kayak gitulah. Harusnya gini. Pokoknya kita sebagai teman dengan murid kita sebagai teman. Ya bahasanya kan ini, guru pada posisi tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Karo guyon, kayak yang kemarin diterapkan mungkin Pak Paiman. Saya tidak memarahi, tak jak guyon ngene-ngene. Itu posisi teman. Ya. Yang ketiga adalah pemantau. Pemantau itu sudah ada aturannya. Ya, contohnya begini, ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan yang dan konsekuensi. Jadi kalau misalnya ada anak melanggar, kita sudah buat kesepakatan kelas, kita memantau. Ayo Mas, kamu tidak pakai sepatu. Ayo, apa? Itu pemantau. Kadang pemantau itu bisa mirip dengan penghukum. Manakala aturannya itu berupa larangan dengan konsekuensinya. Ya. Kesannya jadi kayak penghukum. Bisa mirip sekali ini nanti, ya. Terus yang terakhir adalah manajer. Nah, ini yang harus kita perdalam di manajer ini. Manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi menyelesaikan itu mendengarkan murid, bersama dengan murid diselesaikan, ya. Dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol ini yang diharapkan kita sebagai guru itu di manajer, bukan di penghukum, bukan di pembuat rasa bersalah, bukan di teman, bukan di pemantau, tapi di manajer. Nah, untuk menjadi seorang manajer kita perlu namanya restitusi. Ya. Nah, tadi saya sampaikan restitusi itu apa? Ternyata larinya ke sini, ya. Perlu restitusi kita. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya ada contoh videonya ya, cara merestitusi. Kita skip saja karena sudah siang. Untuk 5 posisi kontrol itu ada komplit. Jadi mulai dari penghukum itu yang seperti apa, terus teman yang seperti apa, terus sampai pada manajer yang seperti apa. Nanti saya sharekan saja, ya. Terus segitiga restitusi sekarang. Nah, untuk menjadi seorang manajer dalam menyelesaikan masalah, kita memerlukan minimal segitiga restitusi seperti ini. Ya. Ada 3 bagian. Yang pertama di sini, sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan ketiga adalah
Saya kok enggak kelihatan ya. Agak pusing sudah ya. Menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan apa ya? Keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Ya. Nek kemarin Ibu Bapak melihat mungkin saya bolak-balik syuting sama event ya. Nah, itu bagian dari praktek segitiga restitusi ini. Kita akan bahas. Ya. Menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya begini. Kita menstabilkan identitas itu dengan cara begini, misalnya seorang anak mungkin dia ngoret-ngoret tembok ya. Kita panggil, kita restitusi, bagian dari menstabilkan identitas itu meyakinkan dia bahwa yang melakukan pelanggaran ini tidak hanya dia. Itu penting sekali. Ya. Tidak apa-apa Mas, Pak Guru juga dulu pernah melakukan seperti itu. Tidak apa-apa Mas, dulu juga ada teman kamu yang melakukan seperti itu. Bagian dari menstabilkan identitas. Jadi identitas anak itu tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Oh, berarti saya tidak sendiri. Ini hubungannya dengan apa? Psikologis anak. Ya, tidak down. Betul Bu. Tidak dia memukul anak hingga pada level terbawah, itu tidak. Ya. Nah, terus yang kedua, validasi kebutuhan. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif. Nah, ini solusinya kita tawarkan kepada anak. Ya, ditawarkan kepada anak solusinya bagaimana, ya, tidak apa-apa. Tapi seperti itu kan tidak bagus, itu bisa membahayakan orang lain dan sebagainya, ya. Terus yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Ayo, nek sudah direstitusi ya, keyakinan kelasnya tanyakan. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih Pak, apa ayo misalnya kalau keluar kelas tidak boleh menggunakan kaos kaki. Karena kalau menggunakan kaos kaki itu bisa kotor kaos kakinya. Selain itu kuman juga bisa masuk. Nah, kamu sudah ingat kan? Berarti besok kamu tidak boleh mengulangi lagi. Itu bagian dari menanyakan keyakinan kelas. Kalau menstabilkan identitas, tidak apa-apa, dulu juga ada yang seperti itu. Kemarin juga ada teman kamu yang keluar. Ya, tidak apa-apa lah. Validasi kebutuhannya, lah kenapa kamu keluar kelas tidak menggunakan sepatu tapi pakai kaos kaki misalnya? Saya tergesa-gesa Pak, pengen ke kantin misalnya, nanti ketakut kehabisan jajan misalnya. Itu bagian dari validasi kebutuhan. Ditanyakan dulu alasannya, kenapa melanggar aturan itu. Itu validasi kebutuhannya. Jadi tidak boleh kita langsung judge anak itu, kamu salah, tidak boleh kayak gini. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, baru kita kembalikan ke keyakinan kelas. Kamu masih ingat tidak? Nah, poinnya itu hanya ada 3. Menstabilkan identitas, meyakinkan bahwa dia bukan satu-satunya orang yang pernah melanggar. Kedua, itu validasi kebutuhan, ya. Kenapa kamu melakukan itu? Itu kuncinya itu ya. Ketiga, kembalikan ke keyakinan kelas. Kamu tahu aturannya bagaimana, konsekuensinya harus apa. Besok jangan mengulangi lagi ya. Itu yang namanya restitusi. Jadi idealnya pada saat kita menemukan anak bermasalah, maka penanganannya adalah menggunakan 3 alur segitiga restitusi. Begitu nggih? Ya. Ini menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan keyakinan kelas. Ya. Sudah selesai. Ya, saya rasa cukup ini 1 jam tadi tepat kalau tidak salah. Ya, mungkin sebelum ini berakhir nanti kita bisa diskusikan lagi di lain waktu. Tapi sebelum saya tutup, monggo kalau ada yang mau disampaikan dari Ibu Bapak hubungannya dengan budaya positif ini, kita sharingkan saja bersama-sama. Monggo saya berikan waktu mungkin 1 atau 2 saja karena waktunya memang sudah agak siang, masih banyak hal yang harus dikerjakan. Cukup atau ada 1 mungkin untuk closing statement Pak Paiman?
Atau Bu Wadiem untuk menutup ini? Bu Wadiem mungkin Bu? Untuk menutup ini apa yang minimal gini, apa yang didapat dari pertemuan ini itu kita mendapatkan apa? Ya. Ya. Monggo. Jadi setelah saya mendengarkan apa yang dikatakan Pak Awas ya, sudah bisa membedakan mana itu yang mana yang konsekuensi. Ya. Jadi itu keyakinan itu sama saja dengan kesepakatan kelas. Sama persis, ya sama persis. Salah satu kesepakatan kelas di kelas 5 itu ini bagus atau tidak ini salah satunya itu ini jika tidak mengerjakan tugas rumah, jadi kesepakatan tidak disuruh ke kelas tapi diberi tugas tambahan dengan mengerjakan matematika. Boleh juga kalau itu sudah menjadi kesepakatan di dalam kelas itu, kenapa tidak? Ya, yang penting satu, keyakinan kelas itu harus ada kolaborasi antara guru dan siswa untuk menentukan itu. Itu kan, tapi di sini saya pikir itu kan berarti tambah sedikit banyak kan. Jadi itu bagus atau tidak itu Pak? Oh, bagus atau tidak? Bagus atau tidaknya itu tergantung efek yang ditimbulkan nanti Mbak. Jadi keyakinan kelas itu kan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi dan kondisi. Nah itu dirasa dampaknya bagus, kenapa tidak dilanjutkan? Semangat itu ternyata bagus, jadi tidak ada yang tidak mengerjakan tugas. Berarti itu bisa dilanjutkan. Nah keyakinan kelas ini bisa berubah sewaktu-waktu, dan keyakinan kelas satu kelas dengan lainnya itu tidak bisa sama. Ya, belum tentu di kelasnya Bu Emi bagus diterapkan di Pak Paiman bagus. Karena situasi dan kondisinya berbeda. Oke. Begitu mungkin? Untuk yang tadi menstabilkan identitas, itu terkadang kita untuk memupuk anak biar down, itu terkadang kita nggak apa-apa, yang lain kamu tidak pakai seragam nggak apa-apa, karena memang baju kamu basah, orang tua kamu lupa belum mencuci dan lain sebagainya. Tapi anak itu sering melakukan lagi. Nah dengan demikian kan terus nanti guru yang penting jangan kamu ulangi lagi. Itu sudah merupakan seperti yang penting jangan kamu ulangi lagi. Kan seperti itu rasanya sudah agak masuk ke rasa hukuman juga ya. Itu gimana Pak? Ya gini, menstabilkan identitas itu kan kita membuat anak itu agar tidak merasa dia rendah, ya, agar kepercayaan dirinya terbangun. Betul tadi, tidak harus dengan menggunakan semua orang bisa melakukan kesalahan. Mungkin ibu kamu lupa, mungkin ibu kamu sibuk, ya. Mungkin jangan menggunakan kata yang penting tidak mengulangi lagi. Mungkin nanti bisa menggunakan kata seperti ini Bu. Besok ingatkan ibu kamu ya. Lebih ya. Dengan bahasanya kita perhalus. Itu seperti itu. Nah hubungannya dengan menstabilkan identitas itu sebelum kita melakukan validasi kebutuhannya dan menanyakan keyakinan kelas ini penting. Ya. Agar anak nanti ke depannya itu tidak takut. Ya. Bahwa dia saya salah tapi tidak hanya saya yang salah. Kadang kalau kita merasa bersalah itu kan luar biasa takutnya Mbak. Karena seakan-akan kita itu berada pada posisi tengah yang semua orang menunjuk kita gitu kan. Itu mengerikan sekali. Kita yang sudah dewasa aja mentalnya bisa down, apalagi anak-anak. Begitu. Mungkin ada lagi? Ya berarti dari Monggo Bu, teruskan dulu ya. Berarti dari keseluruhan tadi kalau saya pikir berarti itu rasanya kita benar-benar memberikan kasih sayang kepada anak. Intinya seperti itu. Betul sekali. Sehingga anak itu caranya nek wong desa itu aja cumai sel-selnya pada mati. Betul sekali. Arahnya ke situ. Kita dituntut untuk mau mengerti keadaan anak dan memberikan rasa aman, kasih sayang. Betul sekali. Nek kita benang merahnya ditarik itu kan tadi sama seperti yang disampaikan Bu Emi pada saat anak berkebutuhan khusus Bu.
Karena pada konteksnya setiap manusia itu punya kebutuhan sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri. Yang satu dengan anak yang lainnya itu pasti akan berbeda. Oke. Intinya ilmunya Ki Hajar Dewantara itu menjadikan anak itu tidak sekedar hanya murid kita, tapi menjadi ya mungkin oke lah kalau di sekolahan ini kita manusia ya, kita punya ego yang tinggi. Kita kesampingkan dulu anak kita yang di rumah. Kita curahkan semuanya untuk anak-anak di sekolahan ini. Ya, betul sekali yang dikatakan Bu Wadiem tadi. Pada intinya ternyata bisa membuat kesimpulan kan? Kita mencurahkan segala sesuatunya itu memberikan kasih sayang sedalam-dalamnya untuk peserta didik kita. Ngoten nggih. Nah, kan sudah bisa menyimpulkan sendiri kan? Monggo Pak Iman. Maaf tapi ini sedikit lebih berbeda ya. Iya. Mungkin dari apa yang dibahas tadi memang sangat manis ketika kesepakatan kelas itu bisa dijalankan, Pak. Iya. Tetapi realitasnya itu akan sangat sulit ketika terjadi beberapa kali dan dilakukan oleh beberapa siswa. Ketika memang satu siswa yang melanggar, mungkin kesepakatan kelas kita bisa jalankan. Yeah. Tetapi ketika lebih dari 5, bahkan ada satu anak yang bisa mementor teman-temannya untuk membuat seolah-olah kesepakatan kelas itu tidak ada dan dia melanggar, maka kesepakatan kelas itu untuk melakukannya juga sangat sulit di realnya. Iya, itu yang saya tunggu pertanyaan itu. Itu yang saya tunggu. Justru itu yang saya tunggu ya. Kan tadi sudah disimpulkan kan. Itu juga saya tunggu pertanyaan seperti itu. Iya memang. Kita tidak boleh menutup mata ya bahwa yang namanya segala sesuatu yang sudah dibuat sedemikian rupa itu ada yang melanggar. Itu kodrat manusia, Mas. Ya, kodrat manusia benar-benar. Tapi yakinkan diri kita. Kita mulai dari keyakinan dalam diri kita. Ya tidak? Kita mulai dari keyakinan kita apa, Mas? Kita akan berbuat baik. Kalau gagal itu pasti berulang-ulang. Karena itu yang saya tanyakan juga pada mentor saya. Persis seperti itu ya. Tapi kalau kita meyakini bahwa yang kita buat ini semata-mata untuk anak, kita kembalikan lagi kepada kesimpulannya Bu Wadiem. Ya. Kalau kita mencurahkan segala sesuatunya memang untuk anak-anak kita, yakinlah mereka akan tahu bahwa kita tulus. Sebaik apapun kita dengan anak-anak kita, anak kita tidak tulus, anak itu pasti tahu. Ya memang kita itu dituntut, profesi kita itu dituntut untuk apa? Ya sabar, Mas. Telaten memang. Yang kita hadapi anak SD bukan anak SMA. Ya tidak, apalagi anak kelas 1 2. Luar biasa. Mereka belum paham tentang keyakinan kelas. Anak kelas 1 2 3 itu belum paham. Ya tidak. Itu hanya tersurat, ya. Tapi yakinlah, Mas, dengan kita berulang kali kita sharing dengan temannya. Ini fungsinya seperti ini, kita ketemukan, kita sharing, berbagi. Wah, tempat saya itu anaknya gini. Mungkin nanti ada masukan. Maka perlu refleksi dalam sebuah pembelajaran minimal seminggu sekali dan sebagainya, ya. Intinya begini, Mas. Saya yakin rencana tidak seindah kenyataan. Tapi kalau kita tidak pernah berencana, maka keindahan itu tidak akan pernah ada. Yakinlah itu, ya. Hasil tidak akan pernah ada. Rencana tidak akan pernah seindah mimpi kita. Tapi mimpi itu tidak akan terwujud kalau kita tidak berencana. Minimal kita berencana, ya nanti sampai hasil akhirnya seperti apa, itu proses yang menjalankan. Begitu, oke? Ya memang tidak, kenyataannya seperti itu juga, Mas. Nah, jangan tanya seperti itu saya tanyakan juga. Ya kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisanya apa? Mencoba dan mencoba. Pada titik tertentu kalau kita ikhlas, kita tulus, yakinlah bahwa itu akan mendapatkan hasil. Ya, begitu. Ada lagi? Cukup ya? Kalau sudah cukup mungkin sementara itu dulu, karena saya sudah meminta waktu tadi 60 menit, ini sudah lebih dari 60 menit ya. Apalagi waktunya sudah
siang menjelang sore, ibu bapak mungkin ada aktivitas yang lain. Banyak sekali kekurangan dalam saya menyampaikan, itu semata-mata karena mungkin ketidaktahuan saya dan ketidakmampuan saya dalam memahami sebuah ilmu, karena ini suatu yang baru mungkin bagi saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi kita di lain waktu sambil kita ngobrol, sambil kita santai. Untuk itu mohon maaf sekali saya mengganggu, sekali lagi mengganggu waktu Bapak Guru, tapi yakinlah apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan sesuatu sekecil apapun, ya. Nah, untuk itu mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.